Yo, what up guys, balik lagi di channel sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini gue akan membahas 3 serangkai atau 3 koin atau token yang ada di dalam sebuah jaringan yang sama, yaitu ada di dalam Tron, yaitu ada Wing atau Win, ada BTT atau BitTorrent, dan juga di induknya ada Tron. Kenapa gue akan membahas 3 serangkai ini atau si 3 koin atau token ini? Karena ini kalau kita lihat ke chartnya, ini memiliki pergerakan yang sama. Kita lihat ya. Kita masuk ke Trading View. Kita masuk ke Tron. Nah, di sini gue punya Tron. Ntar gue hilangin dulu Fibonacci-nya. Lihat. Ini pergerakannya seperti ini chartnya. Terus next si Win. Nih. Mirip juga kan? Next BTT atau BitTorrent. Nah, ini benar-benar mirip banget kan? Padahal ini gue pindah-pindah dari BitTorrent, tadi pindah ke Win, lihat hampir sama, dan CTRX atau Tron nih, mirip juga kan? Gue akan bacain sekilas tentang koin-koin ini. Ini ada Tron, hari ini dia bergerak naik 7%. Nah, apa sih Tron ini? Tron itu ada sebuah blockchain yang base-nya decentralized, yang operasinya ya mirip-mirip Ethereum, dan di sana juga dia udah membangun banyak sekali ekosistem. Dan apabila kita lihat ke si Wing, nah ini Win juga hari ini kenaikannya ya mirip-mirip lah, tadi si Tron naiknya 7,5%, ini dia naik 9%. Dan lihat di sini juga kontraknya ada di Tron nih, ada logo Tron di sini. Dia sekarang berada di rank 81. Apa sih Win ini? Win ini adalah sebuah gaming platform ya, untuk user untuk memainkan, bersosialisasi, dan stake juga melewati multiple blockchain ekosistem sebagai native digital asset di dalam sebuah platform. Nah, sekilas segitu aja tentang si Win. Next ke si BTT sekilas. Nah, ini si BTT BitTorrent hari ini juga naiknya 9,8%. Ini mirip-mirip juga dengan si Win ya, gerakannya, kenaikannya juga hampir mirip. Nah, ini dia kelihatan kontraknya berada di dalam Tron juga, sama dengan si Win. Terus BitTorrent ini apa sih? BitTorrent ini adalah sebuah peer to peer, yaitu penggunanya dapat mentransfer file antar penjuru dunia. BitTorrent token atau BTT merupakan sebuah TRC-10 token yang dibuat di atas Tron blockchain platform ya. Dijelaskan. Jadi ini tiga serangkai ini dalam sebuah jaringan yang sama, dan induknya itu Tron. Dan kita sekarang pengen masuk ke technical analisisnya aja deh. Jadi bisa kemana sih pergerakannya si ketiga serangkai ini? Kita langsung masuk ke Trading View seperti biasa. Kita masuk ke BTT dulu karena gua udah sempat bahas tadi subuh, tadi malam. Dan ini sebuah analisa update dari si BTT. Oke, di sini gua udah ada chart dari BTT, dan seperti yang udah gua bahas tadi di video sebelumnya, ini titik support yang wajib menjadi tumpuan ya, dan terbukti sekarang dia menjadi tumpuan dan menjadi sebuah swing baru. Dan swing high-nya di sini swing low. Dan apabila kita memproyeksikan di mana titik support dan resisten selanjutnya, kita akan menggunakan Fibonacci retracement di sini untuk sebuah alat bantu. Apabila kita ambil dari titik swing high-nya dan swing low-nya di sini. Nah, di sini ada beberapa gua udah berubah ke warna biru dan warna merah. Di sini adalah garis-garis Fibonacci yang sangat penting. Di sini menjadi sebuah resisten, dan sekarang juga dia berusaha untuk bisa menembus resisten di 382. Dan ini berada di harga 0,0098. Apabila dia berhasil tembus di resisten ini, dia berkemungkinan masuk naik ke golden ratio Fibonacci, yaitu 0.618 di harga 0,0112. Nah, karena ini si titik 0382 ini sebagai salah satu area yang penting untuk ditembus oleh si BTT. Apabila dia bisa tembus ke sini untuk membuat pembentukan potensi pembentukan pattern uptrend itu sangat memungkinkan. Tapi apabila dia tidak bisa berusaha menembus ini,
berkemungkinan dia membentuk sideways dulu untuk melakukan retest beberapa kali di sini, dan juga mungkin dia masih bisa turun juga ke harga 0,0074 lagi. Karena ini sebagai resisten yang lumayan penting dalam sebuah Fibonacci. Jadi apabila dia belum bisa tembus di sini, mungkin dia akan sangat lumayan lama, mungkin beberapa hari atau minggu ke depan dia akan sideways dulu di sini. Kita perhatikan untuk dia bisa tembus dari harga 0,009874 ini. Nah, apabila kita lihat ke chartnya si Win, nah di sini juga kan bentuknya hampir sama nih. Nah, sekarang kita tarik juga Fibonacci. Nah, ini pergerakan dari si Win malah dia sudah mentok di Fibonacci 0.382 ini, dan dia pas banget di sini. Lihat apabila kita zoom, ya kan, jelas dia pas banget di sini. Ini menjadi sebuah tumpuan resisten yang kuat sehingga dia tidak mampu menembus ini, dan sekarang dia juga pas sekarang berada di harga di support ini juga. Jadi kemungkinan dia masih ada di sideways di sini. Sideways di sini, apabila dia tembus di sini, berkemungkinan dia membuat tren uptrend itu sangat terbuka lebar. Dan apabila tembus dari support ini yang harga di harga 0,0013 dolar ini, dia berkemungkinan juga ke sini lagi. Dan ini kemungkinan besar apabila dia belum bisa tembus dari resisten yang sama dengan si BitTorrent juga, di resisten Fibonacci ini, dia berkemungkinan sideways di sini sampai dia bisa tembus dari 0,382 Fibonacci-nya. Dan apabila dia bahkan bisa tembus dari golden ratio Fibonacci, sudah dipastikan dia ke uptrend, membuat sebuah uptrend, pergerakan uptrend kembali. Jadi untuk kedepannya, prediksi dari gua untuk si Win dan si BTT ini masih bisa dibilang akan membentuk sebuah chart yang sideways dulu untuk bisa mengumpulkan volume untuk bisa menembus beberapa resisten kuat di sini. Oke. Dan apabila kita lihat induknya si Tron juga, nah ini kan gerakannya hampir sama juga nih. Sekarang kita buat juga Fibonacci di sini. Kita ambil swing high, swing low, pas banget. Ini mirip banget dengan si Win, malah plek ketiplek mirip banget. Dia pas mentok juga di Fibonacci ini. Jadi prediksinya untuk si Tron, Win, dan BTT ini dalam sebuah prediksi yang sama, gerakan yang sama. Tapi sekarang kita masuk ke CoinGecko, kita lihat ke sejarah pergerakan dari masing-masing koin ini ya. Kita lihat ini untuk histori pergerakan sepanjang masa dari si BTT. Dia baru kenceng-kencengnya di tahun ini. Tapi apabila kita lihat ke induknya si Tron, nah ini si Tron, apabila kita lihat si Tron, kita lihat ke chart sepanjang masanya, historinya seperti apa. Nah ini dia udah sempat ke all time high-nya di harga 3000-an ya, dan sekarang dia ada posisi sini dan dia berusaha untuk masuk naik ke all time high-nya. Jadi sebenarnya apabila kita lihat dari historinya, dia masih ada atap yang masih dia bisa gak raih gitu. Jadi dia masih punya atap yang masih dia bisa raih. Jadi untuk rewardnya ini masih bisa kelihatan gitu. Nah ini sebenarnya apabila kita lihat banyak juga chart-chart yang seperti ini itu mirip. Contohnya ZIL, dan apabila ZIL dia udah meraih kembali ke all time high-nya. Kita lihat ZIL. Ini dia ZIL. Sekarang kita lihat chart sepanjang masanya lagi. Nah, apabila kita lihat di sini, ini mirip-mirip dengan Tron kan tadi. Tron di sini, dan Tron sekarang posisinya berada di sini, di area sini, dan menuju ke all time high-nya. Jadi sebenarnya spare ke atapnya masih ada sebenarnya untuk si Tron ini. Terus untuk bagaimana untuk si Win dan si BTT ya. Tadi untuk si BTT kan tadi dia belum pernah membuat all time high-nya dari periode sebelumnya. Tapi dia baru membuat all time high di tahun ini ya untuk si BTT. Tapi untuk si Win coba lihat. Nah, di sini kita punya Win. Nah, apabila kita lihat ke chart sepanjang masanya, nah Win itu juga mirip banget dengan si BTT ya. Jadi dia baru mencapai all time high-nya di tahun ini, tahun 2021 ini. Dan kemungkinannya menurut gua apabila dia ngekor ke induknya, pergerakannya ngekor ke si Tron, sedangkan si Tron itu kan masih punya spare tujuan ke all time high-nya lagi. Jadi dia masih ada tujuan kenaikan yang masih lumayan untuk bisa dicapai. Jadi bisa disimpulkan untuk si Win dan si BTT ini
karena dia ngekor ke si Tron dari pergerakannya kelihatannya, jadi kemungkinan juga si BTT dan si Win ini masih punya target kenaikan yang lumayan tinggi juga karena dia ngikutin si Tron. Nah ini si Tron, apabila kita lihat kan ke chart sepanjang masanya dia masih ada spare sekitar puluhan persen lah untuk dia bisa naik ke sini. Jadi untuk apabila Win dan si BTT ini ngikutin induknya yaitu si Tron, dia juga masih punya spare kenaikan yang lumayan masih bisa tinggi. Jadi untuk yang sekarang nyangkut, menurut gua sih masih bisa punya harapan ya. Setelah kita bahas ini, jadi kita punya kesimpulan kalau si Win dan si BTT ini masih punya harapan yang sangat lumayan besar gitu. Jadi buat yang nyangkut, menurut gua masih bisa tenang gitu kan setelah gua analisa. Nah dari sini kan sekarang kita udah bisa lebih tenang mungkin buat orang yang nyangkut. Tapi apabila kita lebih aman, menurut gua sih, gua dibandingkan mengambil si Win dan si BTT, gua lebih suka ke si Tron sebenarnya ya. Karena Tron itu kan ya induknya lah ya, ibaratnya yang menjadi blockchain dari si Win dan si BTT itu. Dan ya apabila kita lihat juga market cap-nya juga si Tron ya lebih tinggi ya, jelas ya. Dia berada di rank 16, malah di beberapa minggu ke belakang dia masih di area 20-an, dan waktu itu sempat deket-deketan sebenarnya sama BTT, tapi BTT semakin kesini ranknya malah semakin turun ya, sedangkan si Tron ranknya semakin naik gitu secara market cap ya. Jadi mungkin segitu, mungkin kalian juga bisa ngambil kesimpulan bagaimana gitu. Jadi mungkin segitu dulu video dari gua. Semoga membantu kalian teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like video ini dan juga jangan lupa di subscribe ya. Share juga ke forum-forum, ke Telegram, ke Twitter dan lain-lain. Mungkin segitu dulu video dari gua. Salam cuan to the moon. Peace.